Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukru lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana alif baina qulubina waj'alna ya Rabbana minal mutahabin fik wa minal mutajalisin fik wa minal mutazawirina fik wa minal mutabadilina fika innaka anta ala kulli syai'in qadir. A'inna ya Rabbana, a'inna ala anwa'il khairati, a'inna ya Rabbana ala anwa'it ta'ati, wa na'udzubika ya Rabbana minal zulmi wa minal fisqi. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, Masya Allah, rektor kita semuanya, Kakanda tercinta yang mulia yang sangat kami cintai, Bapak Dr. Roman, dan juga tadi disebutkan warek yang lainnya, Masya Allah, dan semua yang hadir, khusus penghantar acara ini, dan juga tadi pembawa acaranya juga, dan yang berikan sambutan dari mahasiswa. Bicara tentang kemerdekaan, ada yang harus perhatikan. Memerdekakan diri dari diperbudak hawa nafsu kita. Kesalahan pertama dari makhluk Allah adalah bukan karena mereka bodoh atau tidak mengerti, tidak punya prestasi. Kesalahan pertama makhluk Allah yang namanya iblis. Sedikit ke belakang cerita iblis. Iblis itu bukan golongan para malaikat. Iblis itu makhluk Allah yang sangat kuat ibadahnya. Ibadahnya hebat sehingga oleh Allah dikumpulkan bersama rombongan para malaikat. Dan di saat dikumpulkan bersama malaikat, tidak keciri kalau dia iblis. Artinya ibadahnya, kualitasnya tidak kalah dengan malaikat. Puluhan ribu tahun sebelum mbah kita Nabi Adam diciptakan. Kemudian setelah Allah menciptakan ini, setelah itu Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, Allah memerintahkan kepada para malaikat yang di dalamnya ada iblis. Nggak perlu disuruh khusus. Kenapa? Kalau orang bersama rombongan malaikat sudah kayak malaikat. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu. Di saat Allah memerintahkan kepada malaikat untuk sujud penghormatan, bukan ibadah. Sujud penghormatan kepada Adam, mbah kita, fasajadu. Semua penghuni surga dari malaikat itu sujud, illa iblisa, kecuali iblis. Aba wastakbara, enggak mau dia, karena kesombongan dalam dirinya. Nah, setelah itu akan terjadi kerusakan di muka bumi karena kesalahan ini. Apa kesalahan iblis? Sombong. Atau dalam bahasa lain dia mengedepankan egonya. Iblis itu sudah tahu salah begitu. Dia salah. Di saat diingatkan, bukan dia insyaf. Malah dia egonya, ananiyahnya yang ditonjolkan. Kenapa iblis kau tidak sujud kepada Adam diperintahkan oleh Allah? Dia dengan gagahnya berkata, ana khairun minhu. Egonya yang ditampakkan, ananiyahnya. Aku lebih bagus daripada Adam. Dia berani ngomong begitu karena apa? Prestasi. Dia tuh mikir, aku suruh sujud kepada Adam yang baru diciptakan. Dia belum punya prestasi sujud sekalipun. Belum, baru ciptakan. Aku sudah ribuan tahun ibadah. Aku punya prestasi tinggi. Kok suruh sujud sama Adam? Ini gimana rumusnya? No, enggak. Ana khairun minhu. Ternyata orang mempertahankan ego inilah sumber kehancuran. Dia tidak akan merdeka biarpun di alam merdeka. Dan kita bukan cucunya iblis. Kita cucunya Nabi Adam. Di saat wala taqrabah hadhihi syajarata,
Di saat Nabi Adam dilarang jangan kau dekati Adam dan Hawa kepada pohon itu, dibisiki oleh iblis. Iblis membisikkan, waswasa, syaitan membisikkan. Nabi Adam dia pernah ngerti dosa, nggak pernah ngerti maksiat, nggak ngerti kok ada orang bisikin yang jelek, nggak. Di surga kok ada bisikin yang jelek, sudah. Sampai Nabi Adam makan buah yang dilarang, lalu diturunkan ke bumi. Di saat seperti itu gimana mbah kita Nabi Adam beda dengan iblis? Di saat diingatkan tentang apa yang dilakukan Nabi Adam, dengan mudahnya beliau mengatakan, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Gampang mengakui kesalahannya. Rabbana dhalamna, kami salah ya Allah. Makanya hari ini kalau orang hidupnya hanya mempertahankan egonya, dia keturunan iblis seperti ini. Kita harus memahami. Sehingga sampai dari anak Adam pun yang niru gayanya iblis, lihat. Terjadilah kejahatan manusia pertama, kisah Qabil Habil. Ego. Hasud yang dibesarkan. Rebutan dengan saudara. Ego. Kan begitu. Maka dari itu, baik. Ini adalah yang harus kita pahami. Perusak adalah ego. Nah, kalau tadi dikatakan religius. Religius harus pandai memangkas ego. Artinya bagaimana hidup kita dirasakan enak. Nasionalis, religius adalah berbenah dalam diri. Nasionalis dari diri yang sudah dibenahi menjadi bermanfaat untuk orang, untuk masyarakat negeri ini. Itu baru religius. Religius kalau hanya sekedar diucapkan belum, harus dirasakan oleh umat. Makanya itu nasionalis. Baikmu tidak cukup hanya di musola, tapi dengan tetangga harus terasa loh ya. Baikmu tidak hanya di mihrab masjid, tidak. Tapi bagaimana dengan orang di luar? Itu baru nasionalis. Artinya apa? Kita ini kebaikan yang kita bangun, nilai religius yang kita bangun dalam diri harus dirasakan oleh orang yang ada di kiri kanan kita. Makanya muncullah satu sifat nasionalis. Menjaga negeri ini, kesejahteraan, kedamaian, kebaikan. Nah, kita kembali sekarang kepada zaman dahulu penjajahan. Pejuang hebat. Hari ini pun harus kita sadari yang sekolah di sini kita berbekal ilmu untuk bisa berjuang. Artinya begitu. Kita ini ingin menjadi pendekar-pendekar semuanya. Ini pendekar semuanya dengan bermacam-macam disiplin ilmu itu pendekar untuk melestarikan semesta negeri ini, menjaga bangsa ini, negara ini semuanya. Sama zaman dulu pendekar-pendekar banyak waktu itu, cuman ingat. Ternyata pendekar-pendekar zaman penjajah itu ternyata tidak semuanya selamat. Ada pendekar yang jadi antek Belanda. Ayo. Ada pendekar hebat jadi antek Belanda. Dan juga ada pendekar yang mudah diadu domba. Kan David Attenborough kan begitu, mecah belah lalu gampang diadu domba. Kita harus paham bahwasanya kerusakan yang dibuat oleh musuh itu yaitu tadi. Yang tidak boleh terjadi pada kita. Jadi antek Belanda waktu itu antek lawan, padahal dia adalah saudara. Rela membunuh saudaranya. Dan apa yang mendorong dia seperti itu? Ego. Hanya kepentingan pribadinya. Nggak peduli dengan bangsa, negara. Aku. Kemudian setelah itu apa? Orang yang mudah diadu domba. Sering menampakkan perbedaan. Sehingga kerjaannya berantem terus, susah untuk merdeka. Dan itu adalah yang dibidik oleh musuh saat itu. Maka hari ini pun penyakit ini sama. Hari ini. Biarpun katanya jago dalam dunia apa, pakar dalam disiplin ilmu apa, kalau belum memahami makna ini, bisa jadi dia adalah anteknya lawan. Belum lagi, dia gampang bermusuhan dengan saudaranya. Selagi tidak bersatu, gak akan bisa maju negeri ini. Caci maki ololan, kan biasa hari ini caci maki ololan sudah biasa. Tentunya peperangan hari ini bukan perang seperti perang zaman dulu, perang ini. Nggak ada caci maki ololan, itu perang sudah. Ya sama kasusnya, susah dipersatukan. Kalau udah menulukan negeri ini diadu sama negeri ini, kota kerajaan ini diadu dengan raja ini, berantem sambil ketawa Belanda ngelihat, oh dia berantem. Hari ini tidak caci maki. Maka di saat kebiasaan caci maki terus berjalan, kita harus membuat satu tradisi anti caci maki. Kalau ingin memerdekakan negeri ini, kita berangkat dari diri kita. Jangan biasa ke bawah caci maki permusuhan. Sebab permusuhan ini sudah dibangun
oleh sistem yang tanpa kita sadari, yang seharusnya tidak boleh seperti itu. Coba. Pemilihan presiden berantem, kita ribut. 01, 2, 3, 4, ada ya? Presidennya sama calonnya nggak jadi itu salaman, sudah makan bersama, itu di bawah masih berantem. Ada kadal sama apa? Satu apa? Sudrun, apa? Kadrun sama apa? Cebong. Masih ada sampai hari ini. Innalillah. Saya tidak paham, nyebut aja alhamdulillah susah saya. Berarti menunjukkan saya jarang menyebut nama itu. Lihat, pemilihan presiden ribut berantem. Pemilihan gubernur berantem. Pemilihan bupati berantem. Pemilihan lurah berantem. Pemilihan ketua masjid berantem. Organisasi Islam bulat. Coba. Bagaimana negara maju kayak begini ini? Orang yang bisa ribut itu coba diintip di rumahnya itu suka ribut sama istrinya gara-gara sambal pedas atau nggak pedas. Nasib, makanya pastikan hidup kita tidak semacam itu. Pangkas ego. Istriku harus aku utamakan. Aku ngalah dengan istriku kenapa sih? Suamiku aku ngalah kenapa sih? Ada orang setiap hari ribut, pagi nempeleng, sore tendang. Anaknya 16. Bodoh sekali dia. Bagaimana bisa hamil? Dan bisa melahirkan. Tidak ada orang ribut, ngadep kita anaknya banyak. Dungu. Maka penyakit-penyakit ini harus kita pangkas kalau kita ingin maju. Itu sebenarnya karena ego. Egonya iblis di bawah. Padahal dia bukan anaknya iblis, anak Adam. Yang Rabbana dhalamna ngaku insaf. Diingatkan suami ini kan calon suami, calon istri semuanya. Belum jadi istri kan? Calon sebagian istri. Jadi istri yang insaf, kalian cucunya anak Adam, bukan cucunya iblis. Diingatkan suami, marhaba. Coba bayangkan saja. Sederhana ya, dari rumah keluarga. Sebelum kebersamaan begini. Adalah orang itu kumpulan begini ini, kalau rapat tuh paling keras kepala. Sampai kalau dia musyawarah terakhir nih, sudah kalau tidak mau, sudah saya ikut-ikutan. Ada enggak gitu? Itu penyakit itu. Orang keras kepala ego dia, musyawarah. Sodorkan pendapatmu, bisa dipakai, bisa tidak dipakai. Tapi ada orang. Ya sudah, enggak lama, sudah saya ikut-ikutan. Nah, ini model. Itu dalam keluarga pun juga demikian. Coba gambarkan keindahan. Seorang suami melakukan kesalahan di depan istri. Seorang suami melakukan kesalahan. Ada istrinya, ada anaknya. Sang istri negur, abang nggak boleh bang, itu dosa bang, kata Ustadz bang, astagfirullah bang. Diingatkan dia. Cuman karena dia tahu anak Adam, maka dia langsung mengatakan, aduh, makasih sayang diingetin, langsung dikecup kening sang istri. Makasih, ini baru istriku ngingetin aku. Dilihat oleh seorang anak, apa yang terjadi? Oh gitu ya kalau diingatkan caranya. Masya Allah. Langsung kagum pada ayahnya, kagum pada ibunya. Giliran di waktu yang berbeda, ibunya salah. Sang suami ingatkan, ayah nggak boleh gitu, astagfirullah, nggak boleh. Rupanya sang istri langsung memeluk suamiku ini. Makasih luar biasa. Sayang sampai dikecup keningnya. Sang anak ngelihat dahsyat. Karena dia sebagai cucunya anak Adam. Coba kalau gayanya iblis, enak nggak? Abang nggak boleh dong gitu bang. Semuanya nggak boleh, semuanya nggak boleh. Apa yang boleh? Wah, coba. Ini sebenarnya cara hidup dalam lingkup kecil namanya keluarga. Hidup enak tuh gampang kok. Pangkas ego. Dalam bermasyarakat ego hari ini Masya Allah. Ego nanti itu bisa sifatnya individu, kolektif, grup. Sehingga nggak pentingkan yang lain, penting jaya. Kampus penting maju sendiri, yang lain enggak. Nah ini, kalau beliau Masya Allah dukung kampus-kampus lain. Nah, ini. Jadi bukan kampusku yang maju. Itu kan ego. Yang penting kampusku saja. Yang lain enggak. Tidak perlu memangkas ego. Itulah pejuang. Kalau enggak, kalau orang ego hanya hidupnya hari ini. Kalau zaman itu kayaknya musuhan sama Pangeran Diponegoro. Jadi ego di rumah juga tidak enak. Mana membangun negara damai, negara rumah saya jaga damai. Khayal dia. Rumahnya berantem terus. Sama istrinya nggak akur. Sama suaminya Masya Allah. Diam-diam. Ini kan. Jadi ego. Baik, kita kembali. Jadi, permasalahan hari ini juga sama. Kita harus menghindari permusuhan, caci maki, olah-olahan. Jangan ikut madhab caci maki. Pastikan hidup kita menghilangkan caci. Sehingga kalau ada saudara kita sebangsa setanah air, kalau tidak melakukan kesalahan, itu jangan hobi kita ikut komentar yang enggak. Pastikan dulu benar atau tidak. Kalau kita mampu untuk menjangkau, yuk kita ingatkan. Apalagi dengan saudara begini. Cuman kadang-kadang lebih senang ngomong di belakang. Itu adalah kelas iblis. Yang ada dibesarkan adalah hasud, dengkinya. Kisah Qabil Habil kan dengki yang ditingkatkan. Sehingga terjadilah pembunuhan. Baik.
Jadi ego, kita harus mangkas ego. Ego kita, dan ego ini tentunya akan dipangkas dengan apa? Kesadaran untuk bisa menjadi manusia bermanfaat atas dasar cinta yang ada di hati kita. Sehingga kalau ingin memerdekakan hawa nafsu, memerdekakan diri kita, hadirkan cinta. Itu pendidikan dari Nabi. Kita bahas tidak usah macam-macam. Cinta dan kasih di dalam hati karena Allah. Dan untuk menghadirkan cinta itu tentu ada sebab-sebab atau cara. Termasuk tadi, jangan suka mudah mencaci kepada orang lain, jangan merendahkan orang lain. Jangan mencaci orang, jangan merendahkan orang. Kalau kita sudah pegang prinsip ini akan tumbuh cinta. Kalau melihat saudara kita terpuruk dan sebagainya, sebelum kita menegur, kalau seandainya dia perlu ditegur keras, pastikan di malam hari kita sudah mendoakannya. Biarpun katanya amar ma'ruf nahi munkar, bukan dilarang amar ma'ruf, tapi yang suka amar ma'ruf nahi munkar, yang akan bendera jihad. Pernahkah Anda menangis di tengah malam mendoakan orang yang akan Anda benahi? Ini kan perlu kejujuran. Jangan kita ternyata gayanya amar ma'ruf nahi munkar, sebetulnya dia ingin menggedekan egonya, biar disebut saya orang pahlawan, saya mujahid. Bukan itu. Nah, menumbuhkan kasih di antara kita inilah memerdekakan kita dari berbudak hawa nafsu yang sesungguhnya. Sehingga apa? Dengan saudara yang saling mencintai karena Allah. Sehingga di saat saudaranya maju, dia akan senang. Kalau tidak maju, dia ingin mendorong untuk maju. Apa yang terjadi? Tolong menolong. Jadi itu membangun cinta di antara kita. Kita mulai. Yang punya sifat jelek harus berubah mulai hari ini. Khususnya para mahasiswa baru, niatkan. Di sini kalian akan menjadi pendekar. Tapi kalau niatnya nggak benar, akan jadi pendekar antek lawan. Tidak ada gunanya. Niat, Masya Allah, niat yang benar. Ilmu apapun yang kalian ambil, ketahuilah untuk menjaga negeri ini. Tapi agar ilmu bermanfaat, pastikan ilmu ini adalah untuk kemaslahatan. Ada orang loh belajar ilmu ekonomi untuk apa? Biar saya kaya, paling kaya, kayak Korun, telan bumi nanti. Saya pengen kaya, kenapa? Biar saya banyak berbagi. Oh, cakep. Kalau begitu, ya saya akan niti karir atau kekayaan tanpa harus berbuat zalim dong. Bohong dong, kaya ingin berbagi sambil nyolong. Nggak masuk akal. Bagaimana nyolong? Nyolong kan merugikan orang, kan berbagi nggak? Jadi orang bisa menyolong itu karena ego tadi, nggak peduli miliknya orang. Sehingga kalau kita praktiskan kalimat kemerdekaan hari ini adalah kita membebaskan diri dari dibelenggu oleh hawa nafsu kita, ego kita. Oh, ego itu luar biasa. Aku sudah menutupi kita untuk benar aku. Ya, kalau kita gambarkan sederhananya begini, waspada betul aku. Orang itu mudah susah insaf karena ketutup sama aku. Jadi gini, kalau seandainya di meja ini tiba-tiba ada ingus, warnanya biru, seremnya. Ingus di sini biru kena. Allah. Siapa buang insaf mesti marah. Di meja di kursi begini ada ingusnya. Langsung ambil tisu. Astagfirullah. Siapa buang ingus ini? Langsung kita cuci tangan kita. Suatu ketika kebanyakan minum es lalu dia beler. Keluar dari ingusnya. Begini kena. Ya saja. Nggak langsung dicuci. Kenapa kok nyaman banget? Karena ada akunya. Ini karena ingusku. Padahal kalau dimasukkan lab sama itu. Aku ini suka menutup. Menjadikan kita nggak ngerti sebuah kebenaran. Itu bahayanya. Sehingga ilmu yang paling penting di dalam beragama adalah ilmu bersihkan hati. Sehingga nanti muncul satu sifat yang mulia penuh kasih. Sehingga tolong yang paling pinter jangan ragu membantu adik-adik yang agak lemah. Jangan ada loh sekolah itu di kelas hanya pengen paling hebat. Sehingga sampai ujian itu, batas ujian nggak ngasih tahu sama temennya biar dia ranking 1 loh ya. Itu ada model begitu. Nah, itu orang ego, nggak bisa jadi mencuang dia dari antek. Dia. Tapi ada orang yang Masya Allah, lihat temennya kayak kebingungan. Diajari, ayo belajar. Bisa bangkit. Subhanallah. Suatu ketika, ini kan jiwa. Egonya nggak ada. Suatu ketika, ada seorang ustadz, pengusaha, orang biasa lagi duduk ngobrol. Kemudian satu orang tuh mempresentasikan ini. Menemukan kompor antik. Jadi kompor ini kalau bisa dipakai, itu nggak pakai gas, nggak pakai ini. Bisa Masya Allah bantu umat. Ustadznya ngomong macam-macam yang orang kaya. Tatonya satu orang ngomong, ya,
Ini luar biasa. Kalau seandainya ini bisa diproduksi seluas-luasnya, alangkah indahnya umat akan tertolong. Yang ngomong orang biasa, ustadznya nggak ngomong loh ya. Tertolong umat. Ini kan hatinya itu sudah hati berjuang. Kalau yang ahli bisnis, wah ini kembangkan saya untung banyak ini. Ustadznya gandengan, iya betul nanti alasannya untuk bangun pondok. Ini ego halus ini. Orang sebelahnya orang biasa malah ngomong, ini kalau bisa diproduksi besar-besaran, umat tertolong. Loh, ini loh jiwa nasionalis itu begini. Bukan modelnya pakai kopeh, tapi komunikasi. Iya Pak, boleh nanti kalau untung besar, pondok bisa gede. Pondok lagi, pondok ego juga loh ya. Pondokku sebabnya ada akunya. Kurang lebih seperti itu. Jadi tolong ayo ditata hati. Biasakan kita berbagi dengan saudara. Hari ini mungkin kuliah dengan biaya pas-pasan. Atau bahkan mungkin biaya orang lain atau beasiswa. Berpikirlah ke depan, saya akan berikan beasiswa. Saya akan bantu orang. Begitu berprinsip. Itu dengan ego. Kemerdekaannya seperti itu. Kemerdekaan sejati bukan dibelenggu oleh dirinya dan hawa nafsunya. Ya karena seminar mungkin ini aja mukadimah kayak begitu ya. Untuk membangun cinta, itu menghilangkan ego dengan bangun cinta. Cinta sederhana, tolong untuk bangun cinta bagaimana? Pastikan kita tidak pernah bicarakan kejelekan orang. Sudahlah. Hari ini sudah biasa lagi yang biasa aktif, biasa akrab dengan handphone. Kita sering lihat kejelekan orang. Saya itu paling males. Mending handphone jauh-jauh dah. Nggak ngerti berita fulan jelek. Artis ini begini, ustadz gini begini. Allah astagfirullahaladzim. Ini ngotori hati ini. Bener gak bener, jelas merusak pikiran. Bener gak bener, sudah ganggu. Nah ini kan bahaya. Kita ingin membebaskan pikiran-pikiran kita dari prasangka buruk dan seterusnya. Nah, jangan bicarakan kejelekan orang. Jangan mencaci orang, itu menjelekkan. Jangan merendahkan orang lain. Pastikan, kita tidak tahu apa yang terjadi esok hari. Biarpun hari ini Anda tempat yang sangat luar biasa, tapi bisa jadi runtuh besok, diganti yang lainnya. Makanya hidup enak itu seperti itu. Jangan rendahkan siapapun. Kalau ada orang bermaksiat, yang adalah kasih sayang, menitikkan air mata. Ya Allah, itu tetanggaku baik banget, tapi kok masih mabuk, ya Allah. Bukan harus merendahkan. Memandang dengan penuh kasih. Biasakan. Jangan kita suka mencaci, merendahkan. Merendahkan, rendah. Kadang-kadang merasa dia sudah punya prestasi, sukses sebagai seorang ustadz barangkali. Jadi diangkat sebagai guru torekoh barangkali. Atau apa, Masya Allah. Seolah-olah kayak sudah punya surga. Lihat orang, astagfirullahaladzim. Astagfirullah, la ilaha illallah. Masya Allah, istighfarnya perlu diistighfari. Tapi kekasih Allah kalau melihat orang bermaksiat sekalipun yang adalah kasih tetesan air mata. Ya Allah, itu umat kekasihmu Nabi Muhammad kepleset dalam keharaman. Ampuni dia, hentikan dari keharamannya ya Allah. Begitu. Kalau kita bisa melihat orang bermaksiat saja kita bisa dengan pandangan kasih bagaimana dengan orang biasa. Itu kunci. Hari ini kita mudah merendahkan orang. Karena sudah merasa, gaya iblis, karena sudah merasa punya prestasi. Iblis tadi kan karena prestasi. Adam belum punya prestasi, kok saya sujud sama Adam. Adam belum punya sujud sekalipun, saya ribuan sujud. No. Kurang lebih seperti itu. Ayo, tengok dirimu sendiri. Ujianmu adalah dengan saudaramu. Kok ada rebutan waris? Ego. Rebutan waris. Ego. Sebelum kita bicara tentang rebutan kekuasaan, apalagi koruptor. Itu yang rebutan waris di rumahnya itu kalau jadi menteri juga korupsi. Kenapa? Nggak peduli. Saudaranya saja diembat hartanya. Rebutan waris kasus. Naudzubillah, rebutan waris wajib mati. Itu anak bapaknya, ibunya diambil hartanya. Dan karena ego, semakin serem. Sehingga kalau kita cermati, dari waris saja ya. Yang paling suka ngerebut waris itu ternyata yang paling kaya di antara keluarga itu. Yang paling alim. Yang paling pinter. Yang paling ahli ibadah. Ayo. Kenapa? Ego, rupanya kayak iblis tadi merasa dia punya. Sehingga seorang, ayo. Nah ini kenapa hari ini kan berbekal semuanya. Mau jadi pendekar-pendekar hebat. Tapi kalau tidak ditata hati, maka kita tidak akan berguna. Pinter untuk dirinya sendiri. Kita ingin nanti pinter, berbagi, bermanfaat dengan ilmunya. Pastikan untuk berjuang. Dan BBC, Universitas Islam BBC ini kan di Bunga Bangsa ini dihadirkan untuk itu. Semuanya harus punya kiprah. Dengan kasih, dengan cinta. Tanpa caci maki, tanpa merendahkan. Yang ada adalah mengangkat orang. Begitu. Bukan merendahkan. Dia rendah hari ini, harus aku angkat esok hari. Dia lebih tinggi dari saya, nggak apa-apa. Kan yang ngangkat saya. Nggak usah ragu ngangkat orang. Anda nggak akan rugi.
Jadi jangan merasa ketinggalan kalau kita bisa ngangkat orang. Enggak, kita urusan dengan Allah, pahalanya ngalir ke kita kok. Anda berbagi, Anda nolong orang, kelihatannya nggak biasa saja di dunia, di akhirat nyambung. Maka BBC kan atas dasar seperti itu, banyak nolong. Sering bicara dengan beliau ya. Kelas ada ditambah, yang penting belajar, manfaat, sudahlah. Allah. Ini kan mudah, kayak gitu menolong. Itu saja, ayo semangat, belajar yang serius, fokus. Kemudian kalau bicara di era digital, justru di dalam menguatkan ilmu, jangan terlalu urusan dengan gadget, dengan laptop, dengan ini. Perlu kita kembali kepada buku-buku, kitab, nulis, ngasih catatan kaki dan sebagainya, supaya kita lebih fokus, lebih serius. Bahkan kalau bisa, suatu ketika mungkin salah satu jurusan itu skripsinya pakai tulis tangan ya. Supaya nggak sudah pakai AI, pakai tulis tangan, nggak usah banyak-banyak, rapi, suruh baca yang bener. Kayaknya itu lebih berkualitas hari ini. Amin. Jangan-jangan dipakai bener dong omongannya. Baik, kurang lebih seperti itu. Ayo semangat, fokus, dan jangan sampai kita justru dengan di era digital ini kita malah terlena, tenggelam. Kita harus memperbaiki alam nyata kita supaya kita tidak hanya terpesona dengan alam maya yang telah menenggelamkan kita dan merugikan kita semuanya. Mungkin ada hal yang mau ditanyakan, namanya seminar. Kita ingin mendapatkan masukan. Baik, silakan. Bismillah. Terima kasih, luar biasa. Ini pemantik dari guru kita semua, Al-Mukarram Bu ya. Ada catatan-catatan kecil Bu ya, nanti kalau salah diluruskan. Dan ini sebagai pembuka untuk diskusi kepada adik-adik. Nanti kita buka 3 penanya. Jadi akhwat sebelah kiri kalau dari depan, terus belakang, terakhir laki-laki. Ikhwan, mohon maaf karena laki-laki itu sebagai pengawal belakang ya, Jin. Setidaknya beliau menyampaikan religius itu adalah bagaimana kita menghilangkan kesombongan, menghilangkan ego, menyembelih jiwa iblis pada diri kita. Nasionalis adalah menurut beliau bagaimana kita ini peran yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Nasionalis adalah bagaimana kita bisa berperan nyata dan dirasakan oleh masyarakat. Izin Pak Rektor, ini kayaknya yang sering kita nyanyikan biar Mars Bunga Bangsa menuju Indonesia bahagia. Masya Allah. Ya, Pancasila itu kurang satu kata Pak Rektor. Bahagia, menuju Indonesia bahagia. Nah, bahagia menurut beliau adalah dengan memangkas ego. Dan sebagai oleh-oleh kenangan hari peringatan kemerdekaan ke-81 ini, menurut beliau kemerdekaan adalah bagaimana kita memerdekakan diri dari belenggu. Demikian sebagai pemantik, silakan dari sebelah kiri kami untuk menanyakan. Tolong panitia mana next? Mas, yang dari sebelah kiri dari kami ya. Terus kemudian belakang, terus kemudian sebelah kanan dari ikhwan kita. Monggo. Mbak Pres. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Bismillah. Bismillah. Depan kosong, lanjut belakang. Kita berikan prioritas beliau untuk akhwat-akhwat kita yang luar biasa. Ayo. Tadi beliau juga menyinggung tentang bagaimana tips ya, bocoran tipis-tipis Bu ya untuk menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah sudah menikah. Ini kayaknya Gen Z kayaknya masih ragu-ragu menikah Bu ya kayaknya. Kalau dimotivasi nih. Tapi pertanyaan boleh ke situ enggak apa Bu ya, agak meleset-leset tapi karena beliau sudah buka tentang kehidupan rumah tangga. Monggo. Yang sudah bawa anak ini khasnya Bunga Bangsa gini Bu ya Pak Rektor itu. Jadi kalau di Bunga Bangsa itu uniknya kalau kuliah itu mesti ada yang hamil Bu ya. Tentu hamil dengan suaminya Bu ya. Dan kalau kuliah biasanya bawa anak ya. Saya masih ingat salah satu pengajian dia dulu, kalau anak kecil tidak kita biasakan ke majelis ilmu, mau kita biasakan kemana lagi? Kalau kita biasakan ke mall, itu akan mendengarkan lagu-lagu yang nggak jelas, main jelas. Mohon maaf, apalagi lagi dangdut yang sekarang yang nggak karuan itu.
Tapi kalau kita datangkan ke majelis ilmu, minimal mendengar kalimah-kalimah thayyibah, dan itu pasti mempengaruhi dalam batin mereka. Izin Bu ya, ini pengajian yang pernah kami dengarkan. Yang laki-laki siap untuk menanggalkan ego? Siap ya? Yang siap menanggalkan ego silahkan bertanya. Oh, izin ya, ini urutannya begini dulu Mas. 1, belakang, sebelah kanan. Silahkan berdiri, sebutkan nama, prodi, dan pertanyaan. Boleh request minta doa Bu Yahya. Monggo. Ini bentar agak Baterainya habis. Enggak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Bu ya, izin Pak. Nama saya Santika Maimunah dari Prodi PAI. Izin bertanya, bagaimana caranya wanita khususnya menekan rasa ego terhadap pasangannya, terhadap kehidupan, apalagi terhadap anak-anak yang mungkin di era sekarang itu sudah tercemar TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Jadi kita tuh harus menanggapi anak-anak itu seperti apa. Tidak memikirkan ego kita, udahlah biarin gitu. Nanti juga mereka bisa. Tapi kan kita juga harus membimbing mereka dengan baik dan benar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. belakang. Ya langsung ke belakang. Ya, yang kacamata dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelumnya perkenalkan Buya, nama saya Muhammad Yazid Bustami dari Prodi PAI 3A Universitas Islam Mulai Bangsa Cirebon. Izin bertanya Buya, tadi mengenai tentang ego, bagaimana kita bisa berkomunikasi atau cara yang paling efektif untuk berkomunikasi dengan orang yang paling egonya tinggi, seperti itu Bu ya pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin beliau satu lagi beri kesempatan belakang. Oh ya, kalau belakang dulu Pak Rita. Perempuan nggak ada. Benar nih, nggak nyesel nih. Monggo Pak. Ya silakan. Sebelahnya Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Bu Yahya Al-Fakir Usri Yusron dari Prodi PAI 3B. Izin bertanya Bu ya, memang tidak berkaitan dengan materi seminar hari ini, cuma tadi Bu ya menyinggung masalah pernikahan. Jadi kita tips Bu ya, apa sih yang harus hal yang terbaik kita lakukan sebelum menuju pernikahan yang sah di zaman yang penuh akan fitnah seperti itu Bu ya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya ada 3 pertanyaan. Agak nyerempet pernikahan dia. Bismillah. Yang pertama, sepertinya dihubungkan dengan anak-anak. Kita menghadapi anak-anak di zaman seperti ini. Ingat bahwa anak-anakmu itu lebih mudah mendengar dengan matanya daripada dengan telinganya. Pahami itu. Mana mungkin seorang ibu berkata, kamu jangan main handphone. Ibunya lagi main handphone. Maka ini menarik sekali, termasuk topik tahun ini yang kita bahas masalah ini. Bagaimana anak yang tenggelam di alam maya ini untuk kembali kepada alam nyata. Jadikan alam nyatamu indah. Suami istri yang tampak saling menghargai dan seterusnya. Itu halus.
Seperti halnya mereka rusaknya perlu proses panjang, maka mengembalikannya juga panjang. Jangan gampang putus asa. Yang penting hari ini sudah kita mulai dengan keluarga yang baik. Seandainya seorang anak, keluar dari kamarnya, umur 16-17, keluar dari kamarnya, melihat ibunya di meja makan. Ibunya suap-suapan sambil cubit-cubitan. Sang anak tuh ngelihat begitu tuh, langsung balik ke kamarnya, membanting badannya, sambil memejamkan mata, bersama sekejap matanya terpejam, akan masuk dalam dirinya banyak hal. Penghormatan pada ibunya. Oh, ibuku menghargai ayahku, ayahku menghargai ibuku, ibuku mencintai aku. Oh, langsung akan menjadi satu referensi hidup. Apalagi jika itu dilihat berulang-ulang. Sehingga yang ia ketahui hidup itu ya seperti itu. Sehingga di saat nanti di lapangan ketemu dengan orang yang misalnya nggak baik, dia mikir kok orang begitu, dia nggak akan mudah terpengaruh. Saya nggak boleh seperti itu. Ini sebuah contoh. Kemudian ada tetangga sebelah. Anak keluar dari kamar, lihat ibunya di ruang tengah. Berantem caci maki. Lanjutkan sampai lagi. Geram dia. Sampai masuk kamar, dia geram. Hari rame, ribut. Terus. Setahu dia itu hidup ya ribut. Di kelas, sekolah dia paling ribut dia. Kurang lebih seperti itu. Kenapa? Tidak ada contoh di rumah. Kemudian, di saat yang pertama itu ya, contoh. Anda harus ngasih contoh. Sekarang hari ini orang tua nggak sabar loh ya. Kalau bisa kita sebagai orang tua di rumah komitmen dengan suami, kita tidak usah megang handphone. Kecuali. Dan memang hakikat. Karena kita sendiri bisa rusak dengan handphone. Kalau lihat handphone, lihat video penting, tidak usah disembunyikan. Karena anak akan punya pikiran macam-macam. Kenapa mama lihat nggak sembunyi-sembunyi? Langsung terpangkas penghormatan pada orang tua. Jadi contoh, harus sadar. Guru sejati sebelum jadi guru di luar. Nah ini seorang anak akan melihat hal-hal semacam itu. Baik. Jadi tolong memberi contoh yang baik di dalam rumah kita. Ya. Ini dulu yang dilihat oleh anak-anak. Kemudian yang kedua. Di saat terjadinya banjir, bukan waktunya kita membuat bendungan. Yang ada membuat aliran-aliran air. Jangan sok hari ini bilang, kamu tidak boleh main handphone, kamu boleh gini, dan sebagainya. Iya mama, ngambil duit maknya, beli sendiri, dia disembunyikan. Akan tapi bagaimana diajari cara menggunakan yang baik. Karena urusannya biasanya urusan dengan teknologi hari digital ini. Urusannya dengan itu semua. Sehingga tampak orang tuh keluarga di rumah nggak keluar rumah. Ternyata apa? Apakah mereka mesra, senda gurau, bercengkrama indah? Enggak. Bapaknya di teras, ibunya di ruang tengah, anaknya di kamar sendiri main handphone. Mana ada keluarga indah semacam itu? Dan dia nggak sadar kadang-kadang. Dengar begini pun paham, tapi nggak sadar ada. Kadang itu nggak baik. Sebagai contoh ya. Jadi, lalu bagaimana? Kita sering duduk dengan anak untuk membahas tentang cara lihat. Mungkin bersama-sama. Kita komitmen sayang, kalau nonton handphone kita bareng-bareng. Kita pilihkan topik yang menarik, kesehatan. Nggak mau nonton agama saja. Hidup sehat, ini dan sebagainya. Bareng-bareng. Kalau perlu televisinya layarnya gede, jadi nggak ada nonton yang kecil. Alasannya macam kalau pakai kecil takut matamu sakit sayang, harus pakai layar. Kita nonton bersama. Dan ingat wahai para ini calon yang masih jomblo banyak ya. Hei yang sudah punya pasangan, ketahuilah. Jika engkau menemani anakmu browsing internet atau melihat video, maka itu bisa lebih bagus daripada sholat-sholat sunnah yang ditegakkan. Kenapa? Biar tidak liar tontonannya. Ibadah jangan dianggap sholat saja, enggak, duduk manis. Apalagi, nah yang kedua adalah yang jadi tolong jangan langsung main pangkas, tapi perlu pakai buat aliran-aliran bagaimana tetap tersalurkan dengan baik tanpa menggunakan sebebas-bebasnya. Ini 10 tahun yang lalu kita membaca satu catatan kecil seorang perempuan Amerika. Di saat medsos belum sedahsyat ini, 15 tahun lalu. Hanya mengatakan bahwasanya sebelum engkau memberikan handphone kepada anakmu, handphone saja. Tolong paling tidak punya komitmen 10 hal ini. Orang kafir tidak beriman, bagaimana kita beriman gak mikir anehnya. Satu, katakan pada anakmu, ini handphone mama, bukan handphone burger mama. Satu, kamu saya pinjemin. Yang kedua, tidak boleh pakai PIN. Yang ketiga, tidak boleh ada yang dihapus. Yang keempat, setelah sampai di rumah, letakkan di sini, biar mama mudah ngambil, kamu udah ambil. Sampai 10 poin. Anak-anak lebih enak diajak berkomitmen sebelum kita beri. Daripada di saat sudah terlanjur, akan kita buat undang-undang perang. Maka dari awal kalau harus berikan handphone, oke sayang,
Umi mau belikan, tapi ada beberapa catatan demi kebaikanmu sayangnya. Ini nggak boleh pakai pin, nggak boleh pakai ini letakkan ini. Ini kurang lebih seperti itu. Jadi secara otomatis akan terkontrol. Ini banyak hal nih, bisa sampai sore nanti. Ini memang topik ini. Kemudian pendidikan itu tidak harus kita mendidik anak, kita siapkan satu satu suasana. Makanya kalau ngomong sama orang anak-anak tidak usah pakai keras di hari ini. Bentak dan nggak berguna. Sebab apa? Orang tua hari ini kadang-kadang mohon maaf. Bisa jadi dia seorang pendidik cuma tidak ngerti kalau anaknya itu bukan saja otaknya yang harus kita gedekan, tapi mentalnya harus kita jaga. Enggak. Kadang-kadang seorang ibu-ibu yang Masya Allah dia ngajar di sekolah, masuk lulus santrinya hebat-hebat. Tapi kadang-kadang ngajar anaknya Al-Quran nggak beres-beres. Bapak ini dari matanya konsen. Ini loh, Baba. Ya Allah dari sini. Itu. Ini ibu-ibu. Mak-mak. Kenapa harus pakai marah-marah? Bapak-bapak juga ada loh itu tuh. Saya termasuk golongan yang menyadari bahasanya dengan anak mudah marah. Saya belajar. Nanti akan lihat catatan anak saya, Zahra. Satu buku namanya Alur. Dia akan buat satu cerita antara saya dengan dia. Dan di situ menunjukkan kesalahan saya dalam mendidik di awal-awal. Alur. Dia membahasakan dirinya adalah tuan putri dan ayahnya adalah orang dewasa. Susah rupanya ngomong tuan putri dan orang dewasa. Jadi memang saya pokoknya kepada semuanya ayo menyadari, jangan sok paling benar. Saya menyadari saya salah dalam mendidik anak. Saya pengennya karena anaknya ustadz nggak boleh. Boleh orang-orang lain, untuk kamu tidak boleh. Orang lain boleh, kamu tidak boleh. Begitu. Ini sebuah kesalahan. Harus memahami zaman disesuaikan, tapi yang cantik, yang indah. Hari ini orang tua jarang memberikan, mohon maaf, apresiasi dan sebagainya. Anggap saja kita sayang, tak belikan bawang ya, ya Mi, belikan bawang. Mana bawangnya? Ini sudah gitu toh. Mana terima kasih. Sehingga hari ini bagi anak-anak tuh ngomong sama mama itu repot, nggak dapat likes, nggak ada bintang. Saya di medsos 5 menit saja sudah dapat 3 bintang saya. Maka tolonglah orang tua juga bagaimana membaca mental mereka tuh dengan baik. Kalau kita nyuruh, kadang-kadang ibu-ibu nyuruh anaknya, sayang ayo tolong bantu minyak, siapa yang nyapu ayo. Saya nyapu bersih lantai. Sudah nyapu selesai, tapi pas lewat ada yang kurang mau kepleset. Mamanya kepleset. Siapa yang nyapu tadi? Saya Mi. Kalau nyapu tuh yang bersih, kalau nggak bersih mending nggak usah nyapu sekali. Model. Ada yang gitu kira-kira angkat tangan? Oh iya, kok begitu gimana sih? Coba dirubah, kita perlu belajar Pak. Coba dirubah. Sayang, siapa yang nyapu tadi? Saya Mama. Sini sayang, makasih, soleha, cantik, bantu Umi. Cuma nanti kalau nyapu jangan ada tinggal dong. Uminya mau kepleset tadi. Oh langsung lari dia. Jangan sampai seorang berkata sama Mama selalu salah. Gak ada benar. Sudah ini panjang saya stop sampai di sini. Nanti lain nggak kebagian jawaban. Kurang lebih seperti itu. Jadi banyak. Nanti insya Allah ada seminar khusus di sini. Bagaimana? Tapi ada lebih indah lagi. Buya punya resep. Gimana naklukkan suami. Ini yang mahal. Ya gampang. Saya lihat suamimu kayak apa. Wow resepnya tak kasih set. Beres. Amin. Penasaran. Makanya cepat nikah soleha. Amin. Nikah yes. Amin. Doain belum yang tak doain? Belum berarti. Amin. Sedih kasihan. Gelap kalau orang jomblo. Jomblo itu bikin gelap suasana. Dema, bro. Hah? Pengurus banyak yang jomblo. Yes. Baik, yang kedua. Baik. Gimana kita berurusan dengan orang egonya tinggi? Baik. Sebab orang egois itu punya pengaruh untuk menjadikan kita egois. Gini loh ya sederhananya. Pelit saja, itu kan ego sebenarnya, nggak suka berbagi. Ini sebab Anda kalau kumpul sama orang pelit langsung pelit. Gini misalnya, Anda biasa berbagi kalau sama orang suka ngasih ya, makan nggak enak sendirian. Pas waktu kita teman barunya ini, buka tas, buka roti, makan sendiri, permen sendiri. Anda ngelihat sudah mulai kesel. Nggak bagi-bagi. Buka lagi roti. Nggak bagi-bagi. Hari ini belum apa-apa biasa. Besok Anda beli kue, mulai belajar kayak dia, makan sendiri. Mulai nular ilmunya.
Mulai sendiri. Akhirnya apa? Karena sudah biasa begini, temennya ganti bukan dia lagi. Kita punya sifat jelek. Jadi maksudnya apa? Jangan terpengaruh dengan egonya. Egois dia nggak bisa diatur dan sebagainya, ya kan? Kalau bahasa nih wong Jawa sing waras ngalah. Jangan, karena itu bisa pemancing. Dia orang egois itu luar biasa, mempengaruhi. Dalam suami istri egois. Kalau bahasa lain begini loh, egois itu bisa diterjemahkan macam-macam. Kalau dalam rumah tangga suka menuntut egois. Makanya saya sampaikan kepada sudah menikah atau belum menikah. Kalau pengen tentram dalam rumah tangga pastikan pangkas tuntutan. Kalau kalian sudah tidak pernah menuntut kepada pasangan, bahagia sebahagianya. Sebab kerusakan dirimu adalah kalian menuntut. Semua, laki atau perempuan sama. Kalau sudah nggak punya tuntutan, puas. Sebab kalau orang biasa menuntut itu ada dua kemungkinan. Tuntutannya tidak dipenuhi, kecewa. Atau dipenuhi, besok minta lebih lagi. Itu selalu. Nah sama. Ya itu tuntutan itu. Jadi jangan terpengaruh misalnya. Makanya ego itu menjadikan orang egois. Kalau tidak waspada. Suami yang menuntut kepada istri, kamu kenapa sih tidak begini-begini? Kecewa sama istri. Abang juga kenapa tidak begini? Oke, bales. Selalu tuntutan buahkan tuntutan. Makanya kalau ada orang egois, hati-hati. Wah, ini virus nular ini. No. Pahami dulu. Bahasanya, aku tidak boleh seperti dia. Dia orang sakit. Gitu saja. Itu pertama harus pahami. Kalau tidak ke bawah langsung. Termasuk ini akan berlaku dalam rumah tangga. Istrinya egois ini. Masya Allah, dia egois, aku tidak boleh. Dia kuat-kuatan, pengaruh-pengaruhan. Saya akan pengaruhi dia untuk tidak egois. Maaf, iya sayang, maafin. Apa gini? Iya, maafin. Akhirnya mikir. Termasuk resep menghilangkan ego. Kalau istri, para istri, kalau suami lagi marah-marah, itu kan egonya diangkat. Jangan dilawan ego. Ini setengah resep loh, bukan resep beneran. Ini aja jamu jarab loh ya. Ini belum resep. Kalau suami marah, jangan langsung dibalas. Enggak. Abang maafin bang. Langsung pergi aja ke kamar. Dandan, foto cantik, selfie kirim. Abang, aku tunggu di kamar bang. Beres. Bubar sah. Nah, ini misal ya. Ini belum resep, resepnya rahasia. Harus daftar khusus ini, nggak bisa. Nah itu kurang lebihnya. Ego itu akan nular. Subhanallah. Kita kumpul sama orang egois, langsung egois. Kenapa? Kita tuh tersakiti. Dan tidak terimanya kita disakiti, itu kita ingin membalas. Akhirnya makanya paling bahaya kumpul sama orang egois dari ego. Ya jelas itu. Jadi sederhana jawabannya, pastikan itu adalah sakit, itu tidak baik. Dan saya tidak boleh kena itu. Tidak boleh terpengaruh, itu saja dulu baru nanti akan dikembangkan. Kalau sudah kita balas, makanya kalau ada orang ngomong jelek, itu atas saya jangan beri reaksi jelek. Nggak ada perlunya. Maka Nabi mengajarkan, ya Rasulullah ada orang berbuat jahat kepadaku, apakah boleh aku balas kejahatan? Dijawab oleh Nabi apa? Kalau kamu membalas kejahatan, kamu sama kayak dia. Terus gimana? Dia jahat, kau balas dengan kebaikan, itu baru istimewa. Begitu. Karena nggak boleh kita ke bawah. Ego. Kurang lebih seperti itu. Yang ketiga, masalah nikah tadi ya. Kasihan dia, belum nikah pastinya dia. Didoain. Apa tadi? Persiapan sebelum nikah Bu ya. Di era digital. Oh. Ini panjang ini. Gimana jawabnya? Gini loh ya. Agungkan pernikahan. Pernikahan ada Allah dan Rasulnya, ada ridho Allah. Kalau orang bisa mengagungkan pernikahan dia akan menuju pernikahan. Di negeri kafir sana terjadinya perzinaan dan sebagainya bukan karena mereka menganggap zina itu halal, enggak. Agama mereka juga melarang berzina. Cuman karena mereka tidak mengagungkan pernikahan, maka secara otomatis nilai nikah turun. Sehingga orang tidak peduli apakah harus nikah atau tidak nikah. Sehingga kumpul-kumpul biasa punya anak 4 baru nikah. Islam tidak. Ada Rasulullah. Agungkan pernikahan. Kalau orang mengerti agungnya pernikahan, yang sudah menikah akan menjaga pernikahan, yang belum akan menuju pernikahan. Nggak mau iseng main hati. Kemudian setelah itu, ini tip-tip globalnya saja. Kemudian untuk menuju pernikahan, ingat. Sebelum milih ya, ini rambu-rambunya dulu. Bangun cinta di atas pernikahan, jangan membangun pernikahan di atas cinta. Kalau membangun pernikahan di atas cinta menjadi itu apa? Petualang cinta, tak taunya nikahnya dengan orang lain. Berarti dia telah menanam duri di dalam dirinya. Dia nikah dengan orang, ternyata cintanya dengan lain. Paling bodohnya orang dia.
Maka bangun cinta di atas pernikahan, jangan bangun pernikahan di atas cinta. Maka yang benar adalah nikah yes, pacaran no. Orang pacaran dibohongi. Itu pakai mobil rental, jaketnya minjem, minyak wanginya minta temennya. Kalau mau ngapel, bohong semuanya. Ya. Jadi itu. Jadi prinsip pernikahan harus jelas. Kemudian jika bicara tentang cinta, cinta itu logis. Yang ketiga, rasional, logis. Yang nggak logis itu cinta buta. Dunia menjadi seluas daun kelor, kalau tidak dia, pokoknya nggak mau, mending mati. Bodoh banget itu dia. Akhirnya betul titik-titik kucing rasa coklat. Kan? Kalau di sini kemasihan gula Jawa rasa coba kata Komloh di Jawa Timur, kalau cinta sudah melekat, titik-titik kucing rasa coklat, nasib buruk. Memang kalau sudah mulai jatuh cinta bodoh. Pokoknya kalau enggak dia nggak mau, nggak mau. Memang kelebihannya apa dia nak? Nggak tahu. Nasib buruk gitu orang. Makanya ini babnya Buya membuat satu program unik. Buya punya anak diklat cinta. Buya ingin diklat cinta itu Buya hadirkan penyata yang jomblo-jomblo. Nggak tahu di kafe mana waktu itu. Tak tahunya 70% mak-mak yang datang. Kan? Akhirnya kita rubah, kita buat rumah tangga, kita buat di Pulau Surau kecil sampai di hotel-hotel. Ada yang bayar sampai bayar mahal. Jadi orang begitu rinjang, bayar. Duduk di kursi bayar 3 juta mau. Gimana? Buat kuliah satu semester. Gimana astagfirullahaladzim. Memang ada orang macam-macam. Tapi kalau Buya simpulkan dari bermacam-macam model, semua rindu untuk bagaimana menghadirkan cinta yang benar. Bukan cinta palsu. Dan ingat, kemudian selalu milih orang yang akan kau cintai. Milih itu benar. Saya punya inspirasi cinta yang serius, ada yang main-main. Ini yang main-main saja Anda bisa paham contohnya. Jika engkau salah makan akan sakit perut, tapi kalau engkau salah mencintai sakit seumur hidup. Ini belum inspirasi cinta, itu baru mainan nanti. Dalamnya nanti insya Allah. Makanya milih yang benar kata Nabi. Jangan gara-gara dirayu jatuh cinta, bohong. Enggak, saya pilih, logis dong. Saya milih. Merdekakan diri dari budak hawa nafsumu, ini kemerdekaan. Milih. Mau pilihan sejagat kok hanya ada dia. Dia dok mau makan inget dia, mau tidur inget dia. Apa itu? Gagah dong kalau orang punya ilmu cinta, enggak. Maka milih yang terbaik, enggak diterima. Ora apa-apa padha utuhe. Lamar sebelahnya lagi, enggak padha utuhe. Karena belum jatuh cinta, enggak ditolak, enggak sakit hati. Ada orang ditolak langsung berkata, "Apa alasanmu menolak?" Kalau kau diberitahu akan nangis kau. Nggak ditolak, nggak diterima, minta alasannya. Orang, mohon maafin. Ini insya Allah, Buya itu ustadz. Kadang saya jadi guru fikih, sekarang guru akidah. Saya jadi guru cinta kadang-kadang. Tinggal minta apa nanti. Jadi kalau sudah guru cinta ini babnya beda, panjang lebar, lebih panjang daripada saat saya menjadi guru fikih. Sebab permasalahan cinta itu luar biasa. Maka dari itu, penutup. Jika ada yang mengetuk hatimu, jangan izinkan hatimu untuk membukanya, biar akalmu yang membukanya. Sudah, itu jawabannya. Allah alam bisawab.